produsen nih, saya misalnya mau dagang let's say properti atau mau dagang mobil gitu kan. Konsumennya Mbak Mira mau beli mobil gitu kan. Kalau kita lihat misalnya di industri saat ini, di dalam bisnis di Indonesia saat ini, di Jakarta misalnya, biasanya kan kalau properti sama mobil otomotif itu murni dua-duanya offline semua kan. Mbak Mira kan nggak mau beli rumah atau beli mobil cuma lihat gambar doang kan, pasti kepengen ke rumahnya, lihat lokasinya, macet nggak sih ke daerah situ, bener nggak sih rumahnya keren gitu, kalau mau beli mobil mau cobain gitu, test drive mobilnya gitu kan. Saya juga kalau punya bisnis mobil, rata-rata kalau di Indonesia punya showroom gitu, offline gitu. Jadi kita mesti lihat dulu kesiapan dari sisi konsumen maupun sisi dari produsennya. Nah, dari situ kita bikin ada strateginya masing-masing sih Mbak. Jadi kalau seandainya konsumennya siap, produsen yang nggak siap, itu mesti bagaimana? Atau kebalikan, konsumennya siap nih, Mbak Mira ini sangat keren dari sisi digital, tapi produsennya nggak siap misalnya kan, Mbak Mira mau beli sesuatu nyari-nyari di mana-mana nggak ada misalnya. Nah itu juga harus ada strategi-strateginya tersendiri. Kedua kesiapannya produsen sama konsumen sih menurut saya. Jadi dua-duanya ya harus bersamaan ya, nggak bisa produsennya aja, konsumennya aja, harus mereka berdua berbarengan ya untuk menunjang ini. Jadi gini, ada yang namanya omni. Yang kita ngomongin omni ini sebenarnya kalau konsumennya siap, produsennya siap. Mbak Mira beli barang di e-commerce misalnya kan, sebutlah nama e-commerce-nya apapun, Bukalapak, Tokopedia, Lazada, segala macam, Shopee. Itu kan konsumennya Mbak Mira melek teknologi, produsennya juga oke gitu kan, bisa siapin e-commerce, itu namanya omni. Tapi kalau seandainya produsennya tuh katakanlah sangat bagus dari sisi digital, tapi konsumennya nih nggak ngikutin gitu. Kayak misalnya dulu ya, kita pertama kali ojek deh, Gojek atau Grab itu kan dulu kan orang pada takut-takut ya, masih bener nggak sih naik ini segala macam. Lalu strateginya beda lagi itu. Strateginya kita kasih digital insentif ya supaya orang mau cobain gitu. Nah kalau yang tadi yang udah omni strateginya beda lagi, itu strateginya namanya customer experience-nya mesti ditingkatin. Kenapa saya pilih e-commerce A dibanding e-commerce B? Oh karena enak, flawless, pokoknya dari masuk sampai check in check out barang gampang banget, udah saya pakai e-commerce itu aja. Jadi masing-masing beda dulu. Jadi saran saya kalau kita mau menuju omni, kita mesti assess, menilai diri kita sendiri, siap nggak kita, sumber daya kita, produsen. Oke, siap atau nggak siap? Kalau kita siap, katakanlah konsumen kita siap nggak? Kalau konsumen kita tidak siap, berarti kita kasih insentif supaya dia coba. Kalau dia siap, berarti kita tinggal mikirin supaya gimana waktu dia masuk ke dalam platform kita, misalnya website segala macam seperti Rensi tadi bilang, itu bukan menambah ribet, tambah lebih enak gitu loh. Jadi ada beberapa strategi tergantung dari konsumen dan produsennya sih Mbak. Oke, Mas Aryansyah, ada tambahan nggak soal ini, misalnya tambahan syarat dari menerapkan omni ini? Selain produsen dan si konsumennya ini, atau mereka dua-duanya kesiapannya? Oke, ya, jadi benar yang namanya mau menerapkan omni itu harus melihat kesiapan dulu kayak gitu. Biasanya kami di tim konsultan marketplace itu kita bisa melakukan assessment gitu. Kita lakukan assessment dari kedua belah pihak gitu. Kita lihat customer sudah siap atau belum, dan si produsennya itu sudah siap atau belum. Dan biasanya kita akan buat kuadran khusus kayak gitu. Kita akan buat kuadran khusus. Ini perusahaan ini ataupun bisnis ini masuk di kategori mana gitu ya, dari patah sebutkan. Apakah masuk di kategori perusahaan yang konsumennya sudah siap tapi kitanya belum siap, atau kita masuk di kitanya sudah siap tapi konsumennya belum siap, atau malah masuk di kedua-duanya yang dua-duanya juga sama-sama sudah siap kayak gitu. Nah, makanya ketika sudah melakukan persiapan sejauh itu, kita sudah tahu internal kita ini sejauh mana, itu nanti kesananya akan mudah gitu. Kita akan tahu apa yang harus kita lakukan gitu. Jadi jangan sampai kebalik gitu. Jangan kitanya sudah siap, tapi malah kitanya tidak mengedukasi konsumen kita yang belum siap gitu. Berarti semuanya ya, nggak cuma dua aja yang siap, keseluruhan berarti ya? Ya, kalau misalnya mau totally omni itu harus semuanya itu harus siap gitu. Tapi tentunya walaupun
ada salah satu pihak yang tidak siap, itu tentunya seperti yang Pak Taka bilang tadi, itu ada strategi-strategi khusus yang harus diterapkan gitu, supaya apa yang direncanakan itu bisa sejalan nantinya gitu. Kita ambil contoh misalnya bukan perusahaan ya, sebuah coffee shop gitu. Coffee shop itu misalnya dia ingin berubah menjadi omni. Nah, konsumennya sebenarnya coffee shop ini sudah siap gitu. Mereka sudah sangat mendambakan kemudahan dalam bertransaksi secara online gitu. Nah, tapi mungkin sistemnya mereka yang masih kurang matang gitu. Akhirnya mereka pakai third parties, misalnya pakai Gojek ataupun GoFood ataupun GrabFood kayak gitu. Mereka bekerja sama. Nah, strategi-strategi inilah yang nanti bisa didapatkan kalau kita sudah tahu kita ada di bagian mana, kita ada di kondisi yang seperti apa seperti itu. Oke. Sebenarnya ada lagi yang mau ditanyakan, pas banget kita harus break tapi ya, sabar dulu ya Mas Aryansa juga Mas Taka untuk delivering the Omni ini seperti apa, seru banget. Dan untuk Anda, smart listener, Anda bisa gabung lah ngobrol dengan kita di sini. Silakan saja Anda bisa join, kirimkan pesan Anda atau mungkin saran Anda live YouTube kita ya saat ini. Anda bisa kasih komen di bawah di YouTube-nya Smart FM dan juga Anda bisa kirim WA di 0812 11 12 959. Kita break dulu, kita akan kembali setelah yang ini. Anda tengah menyimak Smart Marketing Now, kerjasama Smart FM dan Mart Plus I. Tetaplah bersama kami. Mak, apa gawe di luar tuh? Nah, mana buang-buang banyu pulo. Boros nian mama nih. Pantesan bae tagen ledeng gitu galak besak. Nang, aman ndak disiram. Kembang mama kau nih mati galo. Lah saru-saru nanemnya. Iyo, cuma mama tuh jengok dulu. Sekarang nih kan lagi hujan. Air sumber kehidupan. Jangan biarkan air terbuang percuma. Hemat air, selamatkan masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PDAM Tirta Musi Palembang. TV rumah lu kok nggak bisa buat nonton ini sih? Ini juga nggak bisa. Internet lemot banget lagi. Ya gimana kak? Kan udah terlanjur langganan. Nyesel deh gue. Ya makanya pakai IndiHome dong. Karena selain akses internet cepat dan nonton channel favorit di UCTV, IndiHome itu punya banyak layanan tambahan atau yang dinamain add-on. Ada add-on mini pack. Kamu bisa pilih paket channel TV favorit yang kamu suka. Ada juga add-on set top box atau STB tambahan. Jadi bisa nonton UCTV di TV lain di rumah. Jadi nggak bakal rebutan remote TV. Nah, yang langganan IndiHome-nya masih internet doang nih, kamu juga bisa tambah add-on UCTV. Dan kamu juga bisa upgrade speed internet di rumahmu sampai 100 MB per second. Wah, enak banget. Gue mau langganan deh kalau gitu langsung. Ya harus dong. Tapi sebelum lu langganan, download dulu aplikasi My IndiHome di App Store dan Play Store supaya lu tuh bisa nambah sendiri layanan-layanan add-on dari HP lu. Wah, makasih ya. Akhirnya kakak gue ada gunanya juga. Untuk info lebih lanjut, hubungi 147 atau kunjungi Plaza Telkom terdekat. Bila Anda merasa demam, batuk, dan pilek, segera periksakan diri Anda ke dokter. Bila Anda pernah kontak dengan pasien COVID-19 tapi masih sehat, mohon segera karantina atau isolasi mandiri selama 14 hari. Dan yang terakhir, bila Anda baru saja pulang dari luar negeri, segera karantina mandiri selama 14 hari atau bisa datangi rumah sakit rujukan COVID-19. Mari bantu dokter dan tenaga medis COVID-19 dengan berdiam diri di rumah, bekerja dari rumah, dan konsumsi makanan yang bergizi. Ayo kita lawan COVID-19. Pesan ini disampaikan oleh Radio Smart FM Palembang. Your favorite songs from Smart FM. Konsumen ya, dan assessment ini banyak banget sebenarnya ya, ada pertanyaan-pertanyaan segala macam. Tapi buat saya pribadi sebenarnya kalau saya dari sisi produsen misalnya, kita mesti lebih punya empati sebenarnya kepada sisi konsumen kayak gitu. Jadi kita nggak bisa bilang bahwasanya konsumen kita tuh karena di kota besar
kayaknya pasti siap nih gitu kan. Padahal enggak juga. Banyak misalnya blank spot misalnya di Jakarta gitu ya. Daerahnya daerah mungkin di tengah kota tapi dia nggak siap secara internet misalnya. Atau satu. Kedua mungkin kita merasa bahwasanya kita siap nih secara perusahaan, tapi online itu punya rules of the game yang berbeda daripada offline. Ya, misalnya contoh yang paling simpel nih Mbak Mira nih. Kalau offline ya orang punya jam kerja, ya kan? Yeah. Kalau online tuh rasanya susah. Saya misalnya terima barang jam 7 malam, saya cukup ada kurir datang misalnya jam 7 malam atau jam 6 sore deh saya terima barang. Oh barangnya nggak sesuai nih dengan yang dijanjiin. Lalu saya buka Twitter, saya mention nih PT ABC misalnya, gimana sih Bung? Misalnya, gimana sih Pak, Bu? Ini barangnya saya baru terima nggak sesuai dengan requirement-nya gitu kan? Tolong dibales nih dalam waktu sesingkat-singkatnya. Padahal customer service kita nggak ada yang on pada jam di atas jam 6 malam gitu ya. Jadi memang utamanya kesiapan assessment dari sisi produsen sama konsumen, tapi yang membedakannya detailnya. Jadi kenapa balik lagi misalnya saya kasih contoh ke Mbak Mira karena kebetulan saya banyak bergerak di bidang digital, di bidang online. Kenapa misalnya Mbak Mira pilih e-commerce yang itu misalnya si A dibanding si B, atau pilih misalnya OTA online travel agency yang itu sama-sama yang ini? Karena yang ini nih kayak gampang banget ya, pilih flight-nya gampang, pilih hotelnya gampang, pokoknya nggak apa-apa, tiba-tiba aja sudah kartu kredit saya udah kecas aja kayak gitu. Nah itu yang bedain, itu yang namanya user experience, user interface itu tadi. Jadi selain kesiapan, detail di dalam kesiapan itu sangat penting. Itu makanya tadi kita balik lagi ke pertanyaan, kalau bisnis online kayaknya gampang ya, pada saat jalanin bisnis, nggak bisa untung ya, karena banyak detail-detail yang mesti kita pikirin, yang mesti kita kuasain ilmunya gitu. Sering-sering nongkrong di Smart FM deh, biar tahu banyak ilmu. Pastinya. Ini kan para pelaku bisnis ya, yang sudah merasakan gitu, apalagi mereka udah jago-jago, yang udah jago-jago pada tahu, itu mah kecil. Tapi kan untuk mereka, apalagi didengar di seluruh Nusantara, live YouTube gitu kan, untuk mereka, terutama untuk para pelaku UKM nih, kan mereka ada UKM. Yang lalu saya sempat membaca juga bahkan ada UKM yang begitu diinformasikan bahkan bisnisnya langsung melonjak, dan itu bisnis apa waktu saya baca ya, sampai ternyata ada negara Jepang dan juga Taiwan yang tiba-tiba minta dan kaget tidak siap dengan hal itu gitu. Nah ini yang perlu diinformasikan. Sayang ya jadi ya. Iya sayang banget. Mas Aryansa gimana nih Mas? Ya betul. Jadi sejalan dengan pataka yang sebut tadi. Kalau misalnya kita berbicara tentang user experience gitu. Mungkin ini hal yang terdengarnya asing, tapi sebenarnya sering kita rasakan setiap hari kayak gitu. Yaitu sebenarnya user experience, kita berbicara proses berbelanja orang ini dari awal dia pesan sampai dengan barangnya diterima gitu. Nah ini hal-hal yang sebenarnya harus dijaga banget gitu. Kita harus jaga bagaimana caranya experience pelanggan kita ketika berbelanja itu tetap asik, tetap gampang gitu, dan tetap sesuai dengan apa yang mereka inginkan gitu. Karena lumayan banyak orang-orang yang berbelanja secara online pakai e-commerce tertentu kayak gitu misalnya. Tapi kendalanya mungkin e-commerce-nya bagus gitu, atau mereka jual di Facebook. Facebooknya udah bagus, udah mudah gitu. Tapi saya experience mereka ketika bertanya tentang produk itu, responnya lama misalnya gitu. Padahal kita butuh barangnya cepat. Misalnya mereka nanya, sis kan barang ini ready apa enggak gitu. Iya, dibalasnya 2 hari lagi gitu. Kan kelamaan. Aduh, nah, udah sebel banget. Gondok banget pasti kan sebenarnya kayak gitu kan. Nah, itu experience yang udah sangat jelek gitu di mata konsumennya gitu. Nah, hal-hal inilah sebenarnya yang harus diperhatikan kalau misalnya kita mau buka online gitu. Kita harus kasih experience yang mudah gitu. Jadi jangan cuma kita berekspektasi jualan online pasti laku, tapi dari kitanya sendiri gitu. Kitanya sendiri belum ngerti bagaimana caranya berbisnis secara online. Yang hal simpel adalah user experience tadi yang harus kita tingkatkan supaya memberi kemudahan gitu. Jadi pelanggan-pelanggan yang menjadi pelanggan kita tetap belanja sama kita, tetap nyaman hubungan sama kita, dan juga nggak lari tuh jadi pelanggan yang lain. Cuman gara-gara hal sepele tadi, nggak balas chat misalnya kayak gitu. Bener banget. Hal inilah